yang sudah banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mulai dari nikmat lahir, mulai dari rahmat atau nikmat yang sifatnya umum, rahmatun ammah, yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Berupa nikmat kita diwujudkan oleh Allah, dan kita diwujudkan dari sesuatu yang hina, dari air mani, kemudian dari darah, ketika kita dulu masih berupa air ataupun darah, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana calon tangannya, di mana calon kakinya, wonten pundi calon mustakonipun, astonipun, sukunipun, dereng mangertos. Mila kata ayat yang ngendikaken nalikanipun, maka di situ Allah mendahulukan kata al-insan, bukan al-alaknya dulu, tetapi al-insan. Karena al-insan adalah suatu makhluk yang sudah diciptakan oleh Allah dalam kondisi sempurna. Sehingga bisa berpikir. Baru Allah menyebutkan min alaq, dari darah. Al-alaq yaitu damun jamidun mu'allaq fi rahmi al-mar'ah. Darah yang kental yang menempel pada rahim seorang wanita. Inna khalaqnal insana min nutfah. Mila Allah nyebatakan manungsa rumiyin nembe nutfah. Maka orang-orang yang tidak menyadari nikmat ini, Allah pun juga ingatkan, fal yangduril insanu mimma khuliqa. Seharusnya manusia, al-insan, bentuk manusia sudah sempurna tadi, diberi pikiran, ya, diberi anggota tubuh yang komplit. Hendaklah dia memperhatikan, melihat kembali dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafiq. Dia diciptakan dari air yang memancar. Ini salah satu di antara nikmat atau rahmat yang sifatnya ammah, sifatnya umum, yang Allah berikan kepada makhluknya. Tidak peduli itu orang yang beriman atau tidak beriman, orang yang taat maupun tidak taat, dibentuk oleh Allah sebagaimana yang Allah kehendaki. Walladzi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk kalian di dalam rahim sebagaimana yang Allah kehendaki. Maka kita nggak bisa memilih. Kita mboten saged milih. Wonten rahim kita dibentuk lanang, mboten saged usul njaluk wedok. Kita dipun bentuk, misalnya pun tiang estri dibentuk wedok, mboten saged milih lanang. Dan kita tidak bisa berpindah ke rahim orang lain. Kita terlahir dari rahim ibu kita. Itulah rahmat yang sifatnya umum.
yang wajib kita syukuri. Setelah Allah membentuk kita, mewujudkan kita dengan bentuk yang sempurna, dan manusia merupakan makhluk yang bentuknya paling sempurna. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Selalu dan selalu Allah mengedepankan kata insan, karena al-insan, manusia yang telah diberikan bekal oleh Allah, bisa berpikir, bisa merenungkan, bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, bisa mendengarkan nasihat-nasihat, bisa merenungkan, yaitu meresapi apa yang Allah sampaikan melalui ayat-ayatnya. Itulah al-insan. Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Allah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan setelah itu, yang juga sifatnya umum. Tanpa kecuali, orang yang beriman, orang yang tidak beriman boleh menghirup oksigennya Allah gratis. Boleh menikmati terangnya cahaya matahari gratis. Tidak peduli untuk orang yang beriman atau tidak beriman. Dan kita semuanya makhluk diizinkan oleh Allah untuk tinggal di muka bumi. Ini buminya Allah. Dan diizinkan menjelajahi angkasa. Itu juga kepunyaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepunyaan Allah. Apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Kemudian jamaah, tidak lupa tentunya kita lebih mensyukuri lagi, yaitu berupa nikmat atau rahmat khosoh. Rahmatun khosoh, nikmatun khosoh. Rahmat yang sifatnya khusus, yang tidak diberikan kepada seluruh makhluknya. Rahmat ingkang boten dipun paringaken dumateng sedanten makhlukipun. Napa ta punika? Islam, iman, ya. Kemudian kesemangatan kita dalam beramal soleh, mendatangi masjid. Coba, berapa orang yang mau datang ke masjid? Ya. Berapa orang yang mau beramal soleh? Berapa orang yang mau mendatangi majelis taklim? Ini kenikmatan. Dan ini rahmat yang khusus, yang tidak diberikan kepada seluruh manusia. Bersyukurlah kita diberi oleh Allah nikmat khusus ini, dan kita takut kalau ini dicabut dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Mila punika kita tansah ndonga dumateng Allah. Wonten suratul Fatihah, kita tansah doa, ihdina siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah tunjuki kami. Apa maknanya? Ihdina ursyudna, ihdina wafiqna, ihdina urzukna. Yaitu apa artinya? Bimbinglah kami ya Allah. Terus bimbinglah kami ya Allah. Ya, ursudna. Agar kita selalu diarahkan menuju kepada kebaikan-kebaikan. Hati kita dicondongkan kepada kebaikan-kebaikan. Itu bimbingan dari Allah. Ditunjukkan kebaikan-kebaikan. Tapi ingat, tidak semua ketika orang ditunjukkan kebaikan, dia bisa mengamalkan. Maka di antara makna ketika Anda berdoa ihdina ay wafitna. Jadi panjenengan nalikanipun maos Al-Fatihah, maos ihdina, panjenengan doa minta hidayah, dua macam hidayah sekaligus. Ya. Yang pertama adalah hidayatul irsyad. Kita minta dibimbing, minta diarahkan, minta ditunjukkan, minta diberi penjelasan.
Itu bimbingan. Melalui kalau zaman dulu para rasul kepada umatnya. Dan para rasul diberi kemampuan untuk membimbing, menjelaskan. Melalui para kiai, para ustadz, para dai. Maka orang-orang seperti ini termasuk para guru di madrasah, orang-orang tua kepada anaknya. Maka orang-orang seperti itu diberikan kekuasaan oleh Allah, hidayatul irsyad, membimbing, tapi nggak bisa memberikan taufik. Jangankan para pengajar, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mampu memberikan petunjuk kepada pamannya, taufik maksudnya. Innaka la tahdi man ahbabta. Muhammad, kowe iki ra iso menehi pituduh marang wong sing mbok tresnani, pamannya Abu Thalib. Awakmu ra iso menehi pituduh taufik marang wong sing mbok tresnani. Walakin Allah yahdi man yasha. Ning Allah menehi pituduh, memberi petunjuk kepada hambanya yang Dia kehendaki. Artinya hidayah taufik. Maka seorang ustadz, seorang kiai, seorang guru pengajar, orang tua, para dai tidak bisa memberikan taufik kepada orang yang diceramahi. Dan taufik datangnya dari Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Maka di dalam kita membaca suratul Fatihah, ihdina, itu mengandung dua permintaan kepada Allah. Satu, minta hidayatul irsyad. Yang kedua, minta hidayah taufik sekaligus. Mengapa kita baca setiap sholat minimal 17 kali? Ya, bahkan lebih ketika kita mengerjakan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tetap membaca Al-Fatihah. Ketika qiyamul lail, sholat duha, membaca Al-Fatihah. Karena kalau seandainya manusia ini lepas sebentar saja dari hidayah, dia akan celaka. Ya, dia akan celaka. Ya. Maka ketika kita membaca Al-Fatihah, yang di dalamnya terdapat pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, dan juga ada permohonan. Maka ketika sampai ayat ihdinas siratal mustaqim, dalam hadis qudsi rawahu Muslim, Allah paring pangandikan, hadza li abdi wa li abdi masa'ala. Ini bagian hambaku, untuk hambaku apa yang dia minta. Jamaah yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya untuk sore hari ini atau malam hari ini, dari panitia menghendaki pembahasan tentang judul mereka juga kaya. Ya. Mereka itu siapa? Artinya orang-orang yang tidak iman. Ya. Mereka juga kaya. Bahkan mereka lebih kaya daripada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kekayaan dunia ini, harta ini tidak murni diberikan kepada orang-orang yang beriman? Sebab tiang-tiang kang iman punika papan panggenanipun mboten ngalam donya. Papan akhir ingkang badhe dipun nggeni mboten ngalam donya. Ning wonten akhirat. Ingkang kenikmatanipun langkung wiyar, langkung nikmat, langkung jembar. Bumi tidak ada apa-apanya. Wonten setunggalipun hadis rawahu al-Imam Muslim
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi mad dunya fil akhirah. Demi Allah, mad dunya, kenikmatan seluruh dunia ini apabila dikumpulkan jadi satu, saumpami kenikmatan sedanten wonten alam donya pun dipun kempalaken dados setunggal, ya. Nanti dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat, Kanjeng Nabi ngendikaaken, illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Itu hanya seperti ketika Anda mencelupkan jari Anda ke laut. Kebetulan di sini dekat laut, mungkin mang praktek nenten laut mriko. Nggih. Ning tem mriki kula badhe praktek sak botol apa niku gelas aqua niki napa? Air minum. Ya. Nanti Anda bisa melihat ketika jari saya taruh di dalam gelas ini berapa tetes yang jatuh. Ya. Dan Nabi mengatakan yammi, samudra. Kenikmatan seluruh dunia. Ya. Yang katanya orang paling kaya punya ribuan triliun. Punya pulau, punya perusahaan. Dan kalau seandainya dimiliki oleh satu orang, dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat, Kanjeng Nabi ngendikaken illa mislu, itu hanya seperti ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam. Usbu' itu hanya seperti kamu tuh mencelupkan jarimu di tengah samudra. Tengah samudra, lihatlah berapa air yang menempel pada jarimu. Ya. Niki masalahnya tak dilepi mboten saged. Ya, sak tetes, Pak. Ya. Jadi kenikmatan seluruh di dunia ini kalau dikumpulkan kurang lebihnya dibandingkan surga nanti itu hanya sekitar satu tetes air. Niku nggih rebutan. Sedanten pun cukup. Niki selaras kalawan hadis sanesipun. Kanjeng Nabi nate paring pangandikan inna lillahi mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan, yang satu diturunkan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawami. Allah nggadahi 100 rahmat ingkang setunggal dipun andhapaken wonten alam punika. Didum ing antawisipun kelompokipun jin. Didum ing antawisipun kelompokipun manungsa. Binatang-binatang yang ternak, binatang yang tidak buas, binatang yang jinak, dan juga dibagi di antara binatang-binatang buas. Fabiha yata'atafuna, wabiha yatarhamuna, wabiha ta'tifu al-wahsu ala waladiha. Dengan satu rahmat itulah makhluk-makhluk tadi, jin, manusia, hewan yang jinak, hewan yang buas saling mengasihi, saling menyayangi, sampai binatang buas tidak ngeletak anakipun. Nggih. Dadi mboten ngeletak anakipun, Pak. Kewan sing galak nih mboten ngeletak anake. Satu rahmat dibagi-bagi sudah cukup. Ya. Lajeng wa akhara tis'an wa tis'ina rahmatan. Allah tunda yang 99. Yarhamu biha yaumal qiyamah, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dengan 99 itu Allah akan merahmati hambanya yang mukmin saja. Bapak Ibu para jamaah, siji didum sedanten makhluk pun cukup. Kangge wong sing kafir, wong sing mukmin, wong sing taat, wong sing bejat, kangge kewan sedanten kumanan, pripun menawi benjing 99 kados punapa? Ya. Niki.
Maka mengapa orang-orang mukmin di dunia mungkin tidak lebih kaya daripada orang-orang yang tidak beriman? Ya. Karena memang orang-orang yang beriman tempat kembalinya bukan dunia, tapi di akhirat. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah SWT, mereka juga diberi kekayaan, tapi nggak seberapa. Kekayaan, kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak didasari keimanan, itu semua namanya istidrojan. Mungkin panjenengan nanti mireng kisahipun Korun nggih. Korun niku nek ten pacitan mriki nek jenengan duker-duker ning kebon entuk emas sekepel, jarine entuk harta karun. Gitu. Padahal karun niku ten Mesir mriku. Saking terkenalipun Korun. Lan Korun punika umatipun Nabi Musa alaihissalam tesih nak ndulur kali Nabi Musa, anak paman dari Nabi Musa alaihissalam. Wonten surat Al-Qasas ayat 76 Allah ngendikaken wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Saya beri kepada Korun, ya, kunci-kunci rizki, artinya apa? Perbendaraan rizki, kenikmatan dunia yang melimpah, sampai kunci-kunci gudangnya saja dipikul oleh orang-orang yang usbah. Usbah itu sekitar jumlahnya 9 orang. Tapi yang ulil kuwah, yang punya kekuatan yang luar biasa, mikul kunci ini mboten dasi, mboten kuat. Niku nembe kunci gudangipun. Itqala lahu qaumuhu, ketika tonggo teparunipun, ketika masyarakatipun ngelekke, la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Hei Korun, kamu jangan sombong. Hartamu banyak ning aja sombong. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Akhirnya si Korun tadi malah tambah sombong. Tambah sombong, malah mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku iki diwenehi kekayaan harta sing melimpah ki mergo kepinteranku. Jadi Allah enggak disebut. Ki mergo usahaku, pinterku. Aku diwehi kaya ngene iki. Akhiripun para jamaah, akhiripun pun apa? Wonten ayat 10 setunggal surat Al-Qasas, Allah ngendikaken faqasafna bihi wa bidaril ardo fama kana lahu min fi'ati yansurunahu wa ma kana minal muntasirin. Ya, kami tenggelamkan dia berserta rumahnya, harta kekayaannya, maka tidak ada sekelompok manusia yang menolongnya selain Allah min dunillah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa membela diri. Coba Bapak Ibu para jamaah, harta yang melimpah, kunci gudangipun mboten saged dipun pikul dening tiyang sing kuat, nalikanipun Allah kirim bencana, griyanipun dipun bledesaken wonten bumi, sak wonge sisan, sak hartanipun sisan, bondonipun mboten saged paring pitulungan. Ini mereka juga kaya, tetapi kekayaannya nggak bisa menolong dirinya. Itu baru di dunia, ya, baru di dunia. Jenengan nate mireng kisahipun Abu Lahab, ingkang dipun kisahkan wonten surat Al-Lahab. Abu Lahab termasuk orang yang kaya juga, punya harta. Dia seorang tokoh masyarakat, panutan masyarakat Quraisy. Tetapi karena dia termasuk orang yang paling menentang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka Allah mengatakan turunkan surat khusus, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ini kisah yang menyebutkan tentang Abu Lahab dan istrinya. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Mboten berarti kok tangannya buntung, mboten. Ya. Artinya adalah usaha Abu Lahab. Karena banyak amal perbuatan ya yang akibatnya disandarkan karena perbuatan manusia, dengan tangan manusia. Karena yang menyebabkan manusia diberi pahala, diberi siksa, itu mayoritas dengan tangannya. Termasuk Abu Lahab. Maka pada intinya adalah Abu Lahab itu sendiri yang celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba. Hartanya dan apa yang dia usahakannya dari usaha-usahanya, anak-anaknya, ma'agna anhu, tidak bisa menolongnya. Ini contoh. Mungkin panjenengan ugi nate mireng tiyang tokohipun tiyang Quraisy naminipun inggih punika Walid Al-Walid ibn Al-Mughirah. Al-Walid ibn Al-Mughirah. Dia seorang yang kaya raya. Ya. Tetapi Allah mengancamnya dengan kerugian. Ya. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Mudaththir ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Ya. Wadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis wadharni wa man khalaqtu wahida. Mohon maaf. Wadharni wa man khalaqtu wahida. Ya Muhammad, serahkan dia kepadaku. Orang yang aku ciptakan sendiri dengan tanganku. Aku sendiri yang menciptakannya. Ya. Allah sendiri yang menciptakan manusia itu, termasuk orang yang disebut dalam surat Al-Mudaththir. Namanya Al-Walid ibn Al-Mughirah. Zarni Aida'ni, serahkan kepadaku ya Muhammad. Wa man khalaqtu wahida, aku sendiri yang menciptakan dirinya. Wa ja'altu lahu malam mamduda, aku beri dia malan mamdudan, harta yang melimpah. Wa banina suhudan, anak-anak dia selalu menyaksikan, hadir di tengah keluarganya. Karena saking kayanya. Ibaratnya anak cucunya udah kecukupan, melumpuk. Siapa yang gak suka ketika anaknya itu sama berkumpul satu komplek. Nah, udah senengnya niku. Niku nikmat. Wa banina suhuda. Wa mahattu lahu tamhida. Aku lapangkan usahanya. Aku lancarkan usahanya. Meskipun demikian, tsumma yatma'u an azid, dia ingin tambah lagi, ingin ditambah. Kalla, Allah menjawab enggak. Kenapa sebabnya? Innahu kana li ayatina anida, karena dia menyombongkan diri terhadap ayat-ayat kami. Saurhikuhu sa'uda, saurhikuhu artinya apa? Saukallifuhu, aku akan bebankan dia, yaitu apa? Yaitu kehidupan atau jalan yang mendaki lagi sulit, berat dia jalankan. Siapa itu? Al-Walid ibn Al-Mughirah. Ini contoh-contoh orang yang kaya dari orang-orang yang tidak beriman. Tetapi itu istidrat. Maka jamaah yang dirahmati Allah SWT, jangan tertipu dengan melimpahnya harta.
bagi orang-orang yang tidak beriman. Dan jangan tertipu dengan kondisi, karena zaman dulu sudah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, seperti yang tercantum dalam surat Al-An'am ayat yang ke-42 sampai 44. Allah menyebutkan dalam ayat ini, walaqad arsalna ila umamim min qablik, ya Muhammad, sungguh kami telah mengutus, walaqad arsalna ila umam, itu para rasul kami utus kepada umat-umat terdahulu. Kemudian umat-umat tersebut mendustakan rasulnya, menentang rasulnya, tidak mau beriman kepada rasulnya, ya. Akhirnya fa'akhadnahum bil ba'sa wad-dharra, kami kirim kepada mereka bencana. Satu al-ba'sa, berupa paceklik, kekeringan, krisis ekonomi, kekurangan makan, kehidupan yang sulit, kekurangan air, dan seterusnya. Wad-dharra, berupa wabah, ya, wabah penyakit, pandemi kalau zaman sekarang, ya. Apa tujuannya Allah memberikan itu semuanya? La'allahum yatadarra'un, agar mereka tadarru', mereka merendahkan diri kepada Allah, mau kembali kepada Allah dan taat kepada utusan Allah. Itu tujuannya. Ananging para jamaah, napa sakben umat dipun uji mekaten mesti eling mboten? Ya. Mboten sedanten tiyang yang dipun uji kanthi musibah, kanthi bencana mesti eling mboten? Sebab terkadang tiyang mandek dumateng namine bencana alam. Dia tidak memikirkan kalau alam itu ada yang mengatur. Kita kalau umat Islam sudah paham insyaallah, bung setiap salat membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Maka digandengkan antara Alhamdulillah dengan Rabbil Alamin. Ada kaitannya. Kalau orang tidak paham apa itu maknanya Rabbil Alamin, bagaimana bisa memahami Alhamdulillah? Bapak Ibu para jamaah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabb artinya apa? Allah memiliki sifat ar-rububiyah yang meliputi perbuatan-perbuatan Allah yang mencakup 3 pokok sifat Allah. 1, mencipta. Yang kedua, menguasai. Yang ketiga, mengatur. Itulah makna Rabb. Mencipta, menguasai, mengatur. Rabbil Alamin, Allah adalah Al-Khaliqul Alamin, pencipta alam semesta, langit, bumi, saisine, sing nyiptake niku namung Allah. Itu harus kita yakini. Ya? Manungsa niku asale mboten saged nyipta. Isone mung ngrubah. Contohnya niki. Wesi, ya, dari bumi yang diambil. Tukang kayu bikin pintu dari apa bahannya? Dari kayu, dari pohon. Sapa sing nyiptake wit-witan? Manusia itu nggak bisa mencipta para jamaah, cumanya bisa merubah. Itu pun Allah yang ngajari. Allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajari manusia sesuatu yang belum dia ketahui. Bagaimana dia tahu? Asalnya dari darah, ya toh? Asalnya dari air. Bagaimana dia bisa tahu? Allah ciptakan, Allah lengkapi anggota badannya, diberi pikiran, diberi akal, diberi hati, diberi seluruh anggota badan, diberi telinga biar bisa mendengarkan, diberi mata biar bisa melihat,
diberi kaki biar bisa berjalan ke tempat majelis taklim, ke tempat sekolahan. Allah yang mengajari kita. Ya. Manusia nggak bisa mencipta. Allah Al-Khaliq. Maka Al-Khaliq ini khusus nama bagi Allah. Tidak boleh dipakai oleh makhluknya. Bolehnya Abdul Khaliq. Okay. Meliputi Al-Malik, Allah yang menguasai alam semesta. Menguasai langit seisinya, matahari, rembulan, bintang-bintang, bumi seisinya, termasuk manusia. Buktinya apa Allah menguasai kita? Kita nggak bisa memilih. Jadi mau lanang nyobong lanang, gitu. Kita nggak bisa mengembalikan umur kita kepada umur yang muda sampai titik akhir hayat kita nanti. Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Al-Waqiah. Kena ngopo nalikane kowe rumangsa ora enek sing nguasani, ndang saiki balekno tarji'unaha. Napa Bapak Ibu? Nyawa nalikanipun sampun dumuginipun gurung-gurung. Bapak Ibu, kenging punapa Allah ngendikaken nyawa temakane gurung-gurung? Jamaah, sebabnya napa? Sebab nyawa niku dicabut arai munggah. Nek tiang badhe sedo niku sing anyep pundi riyen, Pak? Delamaan riyen, gitu. Terus munggah kentol, munggah pupu, munggah weteng, munggah dodo, munggah gulu, grok-grok jugorgir, maklus terus mripate mlorok. Tiang sedo mripat morok niku wajar, mboten tandha sing elek. Mila wonten nate Kanjeng Nabi ngendikaken innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Roh itu ketika dicabut akan diikuti oleh pandangan mata, melilik atau melorok, ya. Maka solusinya cukup dipejamkan saja. Ketika nyawa sampai di kerongkongan kita nggak bisa mengembalikan ke tempat semula. Inilah lemahnya manusia. Itulah kekuasaan Allah. Sesombong apapun manusia tidak akan bisa menolak. Segagah apapun, sekuasa apapun, sekuat apapun manusia ketika datang namanya sakaratul maut, maka tinggal menunggu waktu. Mboten enten keluarganipun yang saged gondeli. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya itu kondisi orang-orang yang tidak beriman, yaitu mereka namanya dikasih istidrat oleh Allah. Kembali ke surat Al-An'am ayat yang ke-43. Falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u, mengapa ketika datang kepada mereka bencana dari kami, mengapa mereka enggak mau tadarru'? Kena ngopo ra gelem balik marang Allah, ra gelem sadar, ra gelem eling, ra gelem taat marang utusanipun Allah. Ternyata kanthi sebab walakin qasat qulubuhum, atine kadung atos. Terlanjur keras hatinya, naudzubillah. Ditambah lagi wa zayyana lahumus syaitanu makanu ya'malun, setan menghias-hiasi amal yang mereka amalkan dianggap baik. Bapak Ibu hati-hati. Ketika kondisi seperti itu, orang semakin jauh dari agama. Terkadang Allah membuka pintu-pintu kekayaan. Ketika orang jauh dari ajarannya Rasul, dibuka pintu-pintu kemakmuran, kesuksesan. Ayat yang ke-44. Falamma nasu ma dzukiru bih, nalikane dheweke padha nglalekke apa sing wis tau dielekke marang dheweke, kon nyembah Allah, kon ngibadah marang Allah, kon taat marang Rasulullah, wis dilalekke. Ya.
Fatahna alaihim abwaba kulli syai', kami buka pintu-pintu kemakmuran. Hatta idza farihu bima utu, tatkala mereka menyombongkan diri terhadap pemberian tersebut, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun, kami siksa dengan tiba-tiba, sekonyong-konyong, kemudian mereka putus asa. Itulah kondisi orang-orang yang tidak beriman. Mereka diberikan kekayaan yang melimpah, tapi orang yang beriman yaitu diberikan nanti di akhirat. Meskipun di dunia juga diberi sebagian kenikmatan tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah, waktu sudah habis. Tit itu tanda. Kata panitia, nek wis enek tit berarti mandek. Mekaten sampun cekap semanten, Mas? Hah? Habis isya. Oke. Insyaallah samangke kita laksanakan bibar isya. Kita sholat rumiyin. Kita tutup sementara. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.